Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas drama PSIM lolos 8 besar. Nah, bagaimana ceritanya drama PSIM ini? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Perjuangan PSIM lolos 8 besar memang sangat dramatis. Bahkan bisa dibilang tim ini sejak awal terseok-seok ya. Bukan berarti tim ini itu mulus sejak awal. Tim ini bahkan awal laga itu dikalahkan oleh PSCS Cilacap, guys. Nah, pada akhirnya PSIM Yogyakarta kemarin pertandingan melawan Persijap menang dengan skor 1-0 yaitu. Nah, itu mengunci kelolosan PSIM 8 besar. Ada banyak drama di lolosnya 8 besar PSIM ini. Nah, menurut pandanganmu, Cuk, kita kan juga pernah memprediksi ya Mataram itu bakal lolos 8 besar. Nah, menurut pandanganmu gimana ini? PSIM Yogyakarta akhirnya lolos 8 besar berkat ya kerja keras pemain dan kecerdasan para pelatihnya sih menurut pandanganku. Ya kalau saya sih persentase lebih ke pelatihnya ya daripada pemainnya. Memang kecerdasan pelatihnya saya mengakui kalau ini. Menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Ya kita kemarin itu mengira bahwa PSIM itu lolos 8 besar. Tapi ya ini di luar ekspektasi kita. Kenapa di luar ekspektasi? Karena sempat ada keraguan karena PSCS bisa menang dengan Persis Solo. Wah, itu ragu ya. Apa ya iso PSIM lolos wong PSCS wae menang. Nah, pikiranku ngono wis mubeng-mubeng ning ndi ya lho. Tapi ya akhirnya Dewi Fortuna berpihak pada PSIM. PSIM bisa mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 1-0. Nah, ini kan membuat lega bagi masyarakat Yogyakarta ya, pendukung PSIM. Ya, betul sekali. Akhirnya pendukung PSIM bisa full senyum hari ini ya. Ya mungkin kota Jogja hari ini full senyum. Mereka kalau ketemu orang Jogja senyum-senyum sendiri di jalan mesti bar nonton PSIM menang. Nah, hebatnya kan itu. Lolos 8 besar. Nah, drama lolos PSIM ini juga ya tidak mudah ya. Pada akhirnya PSIM bisa lolos ini. Yang pertama itu pertandingan Persis dan PSCS Cilacap itu kemarin saya soroti ya. Pertandingan Persis dan Cilacap itu kalau kemarin bisa dilihat leg pertama Persis dan Cilacap itu seharusnya Persis itu di atas kertas lebih unggul dan di atas angin lebih unggul. Dikarenakan apa? Melihat leg pertama ya Persis Solo bisa ibaratnya pemain PSCS sih serai sopo-opo lah, ibaratnya dikunci lah, ibaratnya pemain Persis Solo iso main sangar lah Persis. Nah, lalu kemarin leg kedua ya malah akhirnya Persis seperti pemainnya bingung, seperti kayak pemain Liga Telu, seperti kayak pemain tanpa arah, tanpa tujuan. Nah, akhirnya malah kalah 2-1 melawan PSCS Cilacap. Nah, PSCS Cilacap membuka asa lolos 8 besar. Ibaratnya PSCS ini di PHP lah. Di PHP lolos 8 besar cuman dalam waktu 24 jam saja. Nah, wah lolos 8 besar cuman 24 jam lalu digantikan dengan PSIM Yogyakarta. Menurut pandanganmu, Cuk, kita bisa mengkritik terlebih dahulu pertandingan Persis Solo dan PSCS Cilacap kemarin gimana ini? Kenapa Persis Solo kok bisa kalah ini? Kenapa ini? Banyak yang perlu dievaluasi. Padahal Persis mendatangkan manajer X pelatih Persipura yaitu Jackson F. Tiago. Menurut pandanganmu gimana, Cuk? Nah, apa mungkin ini karena Persis targetnya sudah selesai ya, yaitu lolos 8 besar ya. Jadi mainnya yo ora karuan. Nah, ini kemarin itu banyak supporter dari Persis Solo mengkritik timnya sendiri ya. Bahkan ya sebanyak lah, entah itu di Twitter, entah di mana-mana atau di Instagram. Karena memang gimana ya? Masa sekelas Persis Solo harus tumbang oleh PSCS Cilacap dan sempat kalah dengan PSIM Jogja. Nah, ini kan harus banyak evaluasi karena mau gimana pun ini sudah 8 besar. Jadi setiap pertandingan adalah final dan menang adalah harga mati kalau mau lolos ke Liga 1 loh ya. Soalnya skuad Persis ini kalau nggak lolos Liga 1 sangat lucu sekali. Ya pasti seluruh Indonesia bakal gimana ya, bakal kaget atau bakal ditertawakan atau bahkan gimana. Ya betul. Masuk pertandingan karo PSCS Cilacap lho loro siji lho. Nah, itu
Dan kemarin saya dengar Mas Kaisang juga statement Persijap sesuk kudu menang. Wah, seperti itu ya. Mas Kaisang mengatakan seperti itu. Wah, ini juga apa ya? Opo mungkin Persis Solo wis nyepelekke lho berarti. Opo mungkin Persis wis wah lolos 8 besar ya wis lah rasa main tenanan, main lida-lide wae. Kemarin banyak yang pemain main lida-lide ya. Padahal pemain PSM sendiri saya lihat kemarin itu wah malah fake banget ya. Bukan berarti Persijap Jepara mainnya nggak fake. Pemain Persijap malah justru mainnya yo ternyata ngotot juga. Tak kira malah Persijap alah wis randik kesempatan lolosnya ngalah we ngono. Ternyata memang tidak. Persijap juga bermain fake. Akhirnya PSM itu hanya menciptakan gol di babak pertama saja. Wah, itu dengan 1 gol. Babak kedua malah menurut pandanganku Persijap juga bisa mengimbangi PSM ya. Walaupun memang Persijap juga tidak ada peluang, tapi wah tibate ora nyepelekke lah. Sing tak maksud ngono kuwi lho ibate aja nyepelekke pemain ibate sebetulnya nek wis lolos ya aja nyepelekke. Engko nek wis nyepelekke malah blunder repot. Nah, ibate kan seperti itu. Nah, dari kemarin PSM Yogyakarta ini masih harap-harap cemas ya Ibat kan. Akhirnya kali ini kembali senyum dengan lolosnya PSM 8 besar. Saya lihat pembagian grupnya PSM itu bisa melawan PSMS Medan dan Martapura ataupun Dewa United. Klub yang awal-awal itu selalu menang Dewa United. Kalau PSMS tahu sendiri. Ini tim yang selalu ngotot untuk masuk Liga 1 dan selalu ngotot turun kasta tiap tahun. Berarti kan seperti itu. Nah, menurut pandanganmu, Cuk, langkah PSM ke depan itu sangat susah sekali ya. Menurut pandanganmu gimana nih PSM ke depan melawan Martapura dan PSMS Medan ini? Ya, kalau memang inti dari PSSI membolehkan untuk belanja pemain, sebaiknya PSIM beli pemain. Nah, karena mau nggak mau kalau mau lolos Liga 1 ya harus beli pemain tambahan karena memang skuadnya ini ya kemarin memang ahlinya dari kepelatihan ya dari PSIM itu ya Coach Seto. Tapi kalau terus-terusan ya dibebankan kepada Coach Seto ya nggak bisa. Ya dia seorang pelatih juga membutuhkan materi pemain yang berkualitas. Kalau untuk target ke Liga 1 ya ini tergantung nanti PSSI gimana. PSSI membolehkan transfer. Kalau biasanya loh ya biasanya di tahun-tahun sebelumnya kalau 8 besar itu boleh membeli pemain. Ya betul, tapi menurut pandanganku yo kurang adil lah nek 8 besar tuku pemain ini sebenarnya yo kurang adil. Tapi yo tidak tahu aturan regulasinya seperti apa, kita juga tidak mengerti. Nah, PSM sendiri ini lawan beratnya menurut pandanganku ya cuman ada 2 itu. Kalau dari grup D sendiri masih belum bisa diprediksi ya yang akan lolos itu siapa. Soalnya semua itu punya peluang ketika di grup D itu. Kalteng, terus Mitra Kukar, Waroban, Sulut, Persiba, PSBS Bia itu semua punya kesempatan untuk lolos. Berarti wes angel diprediksi. Menurut pandanganmu, Cuk, kalau dari grup D yang paling berat menurutku ya Martapura, Mitra Kukar sih. Nah, tapi nanti tempuk Mitra Kukar atau Kalteng saya juga tidak tahu PSM Jogja ini. Tapi yang paling fokus adalah Martapura ini. Dewa United sendiri fase grup itu bahkan awal-awal tidak pernah kalah. 6 pertandingan atau 7 pertandingan itu mereka tidak pernah kalah ya. Berarti tim ini sangat tenan, perlu diwaspadai. Tim yang dulu itu spesialis lolos 8 besar itu perlu diwaspadai oleh PSM Yogyakarta. Lalu ada PSMS Medan yang didukung oleh gubernurnya sendiri. Itu yang perlu diwaspadai. Langkah selanjutnya ini PSM sangat berat lah jika memang harus pengen lolos semifinal ataupun wis abot kan seperti. Tapi ya tidak menutup kemungkinan dari kecerdasan pelatihnya itu tidak menutup kemungkinan sih saya. Menurut pandanganmu, Cuk, Seto apakah jika tidak diperbolehkan belanja, Seto apakah bisa seperti saat lawan Persis kemarin ya? Iso moco taktik ngene padahal kan pemainnya PSMS sih bintang, pemainnya Martapura ya bintang-bintang. Menurut pandanganmu gimana nih, Cuk? Ya gimana ya John, ini kan ya kalau gagal jangan salahkan Seto, yang jelas dia sudah paling bagus sekali dengan materi seperti ini, bisa
naik 8 besar ya. Kalau sukses, dia pelatih nomor 1 di Indonesia. Menurutku loh, dia pelatih nomor 1 di Indonesia. Kalau dia bisa loloskan PSM ke Liga 1. Kalau dia gagal, jangan salahkan situ. Malah gitu. Ya, sebenarnya ini adalah prestasi PSM tertinggi ya dari tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun kemarin PSM hanya tidak bisa lolos fase grup, tidak bisa lolos fase grup. Tahun ini PSM bisa melaju ke 8 besar. Ini adalah pencapaian tertinggi sejak beberapa tahun terakhir dari klub PSM Yogyakarta sendiri. Ya, saya harapkan klub PSM Yogyakarta sendiri ini bisa melangkah lebih maju lagi ataupun bisa mendampingi PSS Sleman ke depannya agar 2 wakil DIY. Wah, ciptakan 2 wakil DIY ini. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSM Yogyakarta dengan dramanya kemarin untuk lolos 8 besar. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.